Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan bersama membahas tentang aktivitas orang beriman sebagai pembawa damai. Saya ulangi, aktivitas orang beriman sebagai pembawa damai. Ada dua jenis orang, yang membawa damai atau yang merusak damai. Dan harusnya kita yang membawa damai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia pewayangan kita mengenal ada yang namanya Patih Sengkuni. Ketika Pandawa dan Astina mau damai, maka tokoh Patih Sengkuni ini yang tidak menyetujui. Lalu dibantu, di-backup oleh rohaniwan, yaitu Durna, Bagawan Durna atau Resi Kumbayana. Saudara, maka jadilah ceritanya menjadi ramai karena tidak mau ada yang disebut damai. Maka banyak cerita dibuat tentang bagaimana perseteruan ini terjadi. Dan perseteruan nanti berakhir dalam sebuah perang besar dari Trah Barata, Mahabharata, yang disebut dengan perang besar, yaitu terjadi di Tegal Kurusetra dengan nama Barata Yuda. Yuda itu perang, Barata itu Trah, keturunan Barata, dan mereka satu keluarga tetapi saling menumpas. Memang Pandawa menang, tapi jangan lupa bahwa seluruh keturunan Pandawa yang masih hidup saat itu, kecuali bayi dan bocah, itu menjadi korban. Saudara, peperangan selalu menghasilkan kepedihan, bahkan korban dari dua belah pihak, yang menang maupun yang kalah. Nah, sebagai orang beriman, mestinya kita menjadi pembawa damai. Bukan seperti Patih Sengkuni atau Begawan Durna atau yang lain, bukan. Tapi kita mestinya menjadi pembawa damai karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah saya, apakah saudara, apakah kita semua ini sering menjadi pembawa damai atau tidak? Itu yang menjadi persoalan kita. Kita menjadi pembawa damai atau malah sebaliknya. Sebuah gereja besar pecah menjadi dua. Kebetulan memang pendetanya juga dua. Konon, ini cuma dengar-dengar sih ya. Itu ya karena yang satunya ke sana dan ada kelompok ke sana, yang satunya ke situ, ada kelompok ke situ. Dan dua tokoh rohani pendeta ini ternyata dimainkan oleh dua tokoh kunci itu. Akibatnya ya tersulutlah mereka menjadi pisah. Pendewasaan bukan karena strategi, tapi karena tidak bisa rukun. Dan ini sungguh-sungguh terjadi. Saudara, dalam kehidupan kita banyak juga. Misalnya kita ketemu orang, lalu kita bahas ini itu. Lalu kita ketemu orang lain yang tadi dibahas dia, kita omongkan karena kita tahu dia nggak suka sama dia. Wah, kita tambahi, kita bumbu. Nah, ceritanya daging, tapi terus bisa menjadi sate, saudara. Bisa menjadi rendang. Yang melakukan ya punya agama, punya iman, ngakunya begitu. Yang melakukan juga tokoh. Kalau begitu, iya. Kalau begitu, saya, saudara, kita harus mawas diri dan hati-hati. Karena bisa jadi tanpa kita sengaja, kita yang melakukan seperti itu. Sehingga kita tidak menjadi pembawa damai, tapi malah menjadi pembawa malapetaka, saudara. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya hendak mengajak kita membaca bagian dari Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9.
Yang demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Saya ulang baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua yang penting. Yang pertama adalah membawa damai, dan yang kedua adalah disebut anak-anak Allah. Membawa damai berarti menjadi sarana untuk hidup dan rasa damai. Kalau orang sakit, damai jika dia sembuh. Betul? Kalau orang itu kurang mampu, damai berarti ya dia bisa bangkit bertahap dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau orang itu gundah gelisah hatinya, ya bagaimana dia bisa tenang? Meskipun masalahnya tetap ada dan dia menghadapi kesulitan dan pergumulan, tapi dia menjadi damai karena merasa diberkati Tuhan. Dan seterusnya. Kalau anak sekolah ini tidak bisa sekolah karena tidak punya dana, ya damai kalau dia lalu dapat beasiswa dan bisa belajar. Damai. Jadi damai di sini sesuatu yang konkret. Damai adalah sesuatu yang konkret. Kemarin kita bahas, ada orang yang dirampok dan dia tergeletak setengah mati, dan ada imam lewat, dia nggak ngapa-ngapain. Orang Lewi, rombongan orang beriman lewat, nggak ngapa-ngapain. Tapi ada orang yang dianggap kafir, disebut kafir, yaitu orang Samaria. Dia menolong dengan kasih, dibawa ke tempat pengobatan, dibiayai. Dan saudara tahu, yang sungguh-sungguh beriman yang dianggap kafir tadi. Orang yang mengaku beriman mengkafirkan orang lain, tidak. Orang Yahudi suka mengkafirkan orang Samaria, tapi yang menolong itu orang Samaria. Dalam kesaksian Lukas 10 kan begitu, Injil Lukas. Jadi, kita bisa melihat pohon itu baik atau tidak dari buahnya. Betul? Begitu juga orang dilihat dia beriman atau tidak dari perilaku, dari ucapan, dari apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu, saya mengajak, saya sendiri juga sih, juga Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar untuk membawa damai. Karena apa? Ya karena dunia ini membutuhkan cinta kasih dan perdamaian. Bisa Pak? Bisa. Asal Roh Kudus menuntun kita, asal Tuhan menyertai kita. Jadi kita membawa damai, membuat orang menjadi damai. Dan itu tujuan agama. Oleh sebab itu hati-hati. Jika ini tidak kita lakukan, maka sebetulnya kita sudah tidak sejalur dengan inti dari ajaran agama itu. Saudara, saya mengajak, mari kita belajar menjadi pembawa damai. Dan itu bertahap, kita lakukan, kita latih, dan semoga Roh Kudus menolong kita. Sebab kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan. Kita ini orang biasa, kita ini lemah, kita ini keras hati, kita punya pengalaman masa lalu, kepahitan hidup, dan macam-macam. Tapi kalau Roh Kudus turun dan memberkati kita dalam hati kita, maka kita akan mampu melakukan menjadi pembawa damai, saudara. Nah, bagian yang terakhir sekarang. Kalau menjadi pembawa damai, kenapa disebut sebagai anak Allah? Saudara, ketika nas ini hadir, diturunkan, ditulis,
Memang pada saat itu, tapi juga sampai sekarang ya, itu biasa. Kalau ada orang tua yang baik, mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya, maka kalau pendidikannya itu sukses, biasanya anak ini mengikuti jejak orang tuanya. Jadi, kalau melihat orang tua, katanya sih, lihatlah anaknya. Saya ulangi, kalau mau melihat kualitas orang tua, lihatlah anak-anaknya. Apa selalu begitu? Enggak juga sih, tapi memang itu yang terjadi, itu yang menjadi pendapat umum. Sehingga kalau ada anak yang baik, mereka berkata, wah, putrane sinten, anaknya itu bapaknya lebih bagus lagi, atau anaknya malah lebih pengorbanannya lebih besar, dan seterusnya. Jadi kalau kita menjadi pembawa damai, kita tidak hanya disebut sebagai umat Allah, tapi kita menjadi generasi Kristus, menjadi anak-anak Allah, bukan dalam arti harafiah, tapi menjadi orang yang mencerminkan Allah, Tuhan, Bapa Surgawi. Karena kita orang yang beriman, dan itu kelihatan dari perilakunya. Saudara, jika ini dilakukan benar, maka berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kalau ada orang beragama, misalnya dia tokoh, misalnya dia begitu hebat tokohnya, tapi perilakunya enggak benar, maka orang akan mengatakan nih, kalau orang Jawa, wah kayak gitu ketemplaan setan, gitu kan? Wah itu sedang dikuasai oleh roh kegelapan, sehingga harusnya enggak begitu, harusnya dia jadi teladan, harusnya begitu macam-macam, tapi nyatanya tidak. Oleh sebab itu, mari kita belajar rendah hati dan katakan, Tuhan, berkatilah dan mampukanlah aku untuk menjadi pembawa damai. Tuhan, ampunilah, dan katakan, biarlah disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu orang yang beriman. Tuhan, tolonglah kami. Saudara-saudara, biar ini menjadi catatan kita, dan saya mengajak kita untuk menghayati hal ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkati kami semua untuk hidup dengan kualitas iman yang baik, bukan sekedar beragama tapi beriman, dan itu tercermin dalam perilaku, yaitu menjadi pembawa damai. Bukan tumbak cucuan, bukan ngember, bukan menghasut, bukan memfitnah, bukan mempengaruhi yang jahat, tapi menjadi pembawa damai. Dan itu yang membuat kami disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan. Semoga kami mampu melakukannya ya Tuhan. Berkati yang sedang mengikuti channel ini, berkati juga kami punya kualitas iman yang lebih baik dan menjadi pembawa damai, mulai dari diri, keluarga, lingkungan, bahkan di dalam lingkungan yang lebih luas. Tolonglah kami ya Allah, demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.